Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Leni Oktaviani BR Sembiring. Saya mahasiswa dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Administrasi Publik kelas D. Tujuan saya membuat tugas video ini ialah memberikan jawaban saya terkait UAS mata kuliah Asas-Asas Manajemen. Baik, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita kepada pertanyaan yang pertama, yaitu seberapa penting koordinasi di dalam organisasi? Jelaskan. Koordinasi sangat penting dilakukan dalam suatu organisasi. Mengapa? Dikarenakan koordinasi yang baik dapat memberikan banyak manfaat terhadap suatu organisasi. Di antaranya ialah yang pertama, meningkatkan efektivitas dan kapabilitas suatu organisasi. Yang kedua, mencegah terjadinya kekacauan. Dan yang ketiga ialah meningkatkan kerjasama antar anggota di dalam suatu organisasi. Organisasi yang melaksanakan koordinasi yang baik cenderung akan lebih mudah mencapai tujuannya. Berbanding terbalik dengan organisasi yang tidak melakukan koordinasi yang baik, maka tujuan yang ingin dicapai akan lebih sulit pula dicapai. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pandangan Anda terhadap suatu konflik di dalam organisasi? Pandangan pribadi saya mengenai konflik yang terjadi di suatu organisasi ialah sangat wajar suatu konflik dapat terjadi dalam suatu organisasi. Mengapa? Dikarenakan banyak sekali penyebab yang dapat menimbulkan konflik tersebut, seperti kekurangan sumber daya, pergantian kepengurusan, pergantian kepemimpinan, komunikasi yang buruk, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, dan masih banyak sebab lainnya. Akan tetapi, konflik tersebut dapat kita minimalisir dengan menerapkan beberapa hal, yaitu yang pertama, membangun komunikasi yang baik antar sesama anggota, bermusyawarah, mendengarkan pendapat antar anggota satu dengan anggota yang lainnya. Nah, apabila kita menerapkan hal tersebut, diharapkan konflik akan berkurang terjadinya. Tak hanya itu, konflik di dalam suatu organisasi itu dapat melibatkan beberapa orang seperti manajer, tim, anggota satu dan anggota lainnya, dan masih banyak anggota lain yang dapat terlibat. Lalu langsung saja kita kepada pertanyaan yang terakhir, yaitu sebutkan poin-poin penting dari makalah yang Anda sampaikan pada presentasi kemarin. Kebetulan saya kelompok 3 dengan judul Dinamika pada Organisasi. Nah, dinamika memiliki arti perubahan atau pergantian, sedangkan organisasi memiliki arti yaitu sekumpulan kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa arti dari dinamika pada organisasi ialah perubahan ataupun pergantian yang terjadi pada suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Nah, dinamika pada organisasi ini dapat disebabkan oleh 2 faktor yang kita golongkan menjadi 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Apa saja nih faktor internalnya? Yaitu perbedaan pendapat, konflik, perubahan pandangan, perubahan kepemimpinan, perubahan aturan yang terjadi dalam organisasi. Nah, faktor eksternalnya yaitu perubahan sistem politik, perubahan sistem ekonomi, perubahan sistem sosial di lingkungan sekitar organisasi tersebut. Nah, contoh dinamika organisasi yaitu seperti konflik, pergerakan, dan masih banyak hal lainnya. Lalu, siapa saja nih yang terlibat dalam dinamika organisasi, yaitu manajer puncak atau pemimpin, manajer atas, masyarakat, tim, klien, dan masih banyak pihak-pihak lain yang terlibat. Lalu bagaimana nih cara mengatasi dinamika yang terjadi di dalam suatu organisasi? Hal tersebut dapat kita atasi dengan berbagai cara, yaitu seperti marginalisasi kepentingan, musyawarah, mindfulness, ataupun keterbukaan pemikiran. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.